Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada berita menarik ya, teman-teman. Tapi sebelum kita lihat, hari ini harga dari Shiba 0,11 rupiah, teman-teman ya. Untuk Bitcoin kalian bisa cek di sini ya, di 394 juta rupiah, masih mengalami penurunan ya 0,19%. Ethereum 27 juta rupiah dan BNB masih di 3,8, teman-teman. Oke, jadi hari ini global crypto market cap juga turun, teman-teman, masih mengalami penurunan 0,53. Dan ada berita menarik, teman-teman, di sini mengenai penasihat Shiba Inu bereaksi saat Shiba Dream menggoda Ryoshi Plaza. Oke ya teman-teman, jadi kenapa Bitcoin koreksi lagi ya? Karena untuk Binance dan Coinbase ya sedang diselidiki oleh SEC lagi, teman-teman ya. Jadi memang SEC ini sangat mempengaruhi harga ya akhir-akhir ini dari harga Bitcoin, teman-teman. Ya, jadi semoga saja untuk Binance dan exchange lain tidak kenapa-kenapa ya, seperti FTX ya, teman-teman ya. Jadi mengenai Shiba ya, di sini akun Twitter dari outlet media Shibarmi menggoda Ryoshi Plaza, jantung dari proyek Shiba Inu Metaverse. Dalam perkembangan yang menarik bagi komunitas Shiba, Ryoshi Plaza yang ditunggu-tunggu, Metaverse akan segera terungkap menurut sebuah pengungkapan yang membangkitkan gelombang antusiasme di kalangan penggemar. Jadi pengungkapan itu datang melalui tweet dari Ship Dream, dan tweet tersebut menampilkan gambar menakjubkan yang menampilkan Metaverse yang diusulkan. Saat kami terus membangun antisipasi yang kami umumkan pengumuman yang akan datang dari Ryoshi Plaza yang dinantikan, teman-teman. Jadi akun Shiba Dream mencatat bahwa Ryoshi akan menjadi ruang luar biasa yang siap menjadi jantung Shiba Metaverse, menjanjikan keindahan yang menakjubkan dan serangkaian referensi budaya yang kaya untuk memikat pengguna. Marcy Jastro, penasehat Metaverse untuk Shiba, mengakui sifat unik Ryoshi yang menekankan pentingnya memastikan kesempurnaannya sebelum peresmian besar-besaran, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang istimewa dan mungkin tidak akan diungkapkan sampai sempurna. Jadi untuk Shiba Dream menjawab sentimen Jastro, mengungkapkan rasa terima kasih atas dirinya dan upaya luar biasa komunitas. Kata-katanya juga menyampaikan penghargaan atas kontribusi kolektif tentara Shiba. Mereka mengisyaratkan visi yang lebih besar untuk komunitas terdesentralisasi yang bergerak maju. Jadi pembaruan menarik perhatian William Fox, seorang konsultan game yang terkait dengan Shiba, kemudian mengungkapkan kegembiraannya dengan mengatakan, "Saya senang terlibat dalam sesuatu yang keren ini, teman-teman." Jadi ucapan Fogg berfungsi sebagai bukti besarnya tonggak sejarah yang akan datang sebagai seseorang yang memiliki banyak pengalaman dalam industri game. Dukungan Fogg semakin menambah kredibilitas dan kegembiraan seputar proyek Shiba, teman-teman. Karena komunitas sangat menantikan pengungkapan besar Ryoshi Plaza, terlihat bahwa proyek ambisius ini memiliki potensi besar untuk memikat dan melibatkan pengguna. Tim Shiba Metaverse baru-baru ini meluncurkan trailer untuk proyek Rocket Pond yang sangat dinantikan. Dalam pengembangan terkait, intip sekilas Shiba Rocket Pond dapat diakses oleh para penggemar Rabu lalu ya. Seperti yang dilaporkan The Crypto Basic, dan kolam roket adalah salah satu dari 11 hub Shiba yang diharapkan sebelum akhir tahun. Oke, mengenai 4T Shiba tidak dipertaruhkan dan dipindahkan ke Binance ya saat Shiba turun ke posisi ke-17 di kripto teratas. Jadi lebih dari 31.000 atau 31 juta Shiba tidak dipertaruhkan dan ditransfer ke Binance dalam satu transaksi. Data Shiba.com juga menyoroti perubahan signifikan dalam industri atau distribusi token setelah perpindahan tersebut. Data tersebut mengungkapkan bahwa kurang lebih 4 triliun Shiba yang mengejutkan senilai 31 juta di sini baru-baru ini dilepas dan dipindahkan ke dompet yang terhubung dengan Binance yang diidentifikasi sebagai Binance 8-nya. Dalam satu transaksi, pergerakan signifikan terjadi hanya 1 jam yang lalu ya. Wellart juga telah mengonfirmasi transaksi tersebut, teman-teman. Tampak dari langkah ini cukup signifikan karena telah menyebabkan pasokan token yang beredar meningkat sebesar 1% ya per data Shiba. Pasokan yang beredar saat ini sekarang mencapai kurang lebih 578 triliun token yang mengejutkan secara bersamaan, dan jumlah token yang dipertaruhkan menurun ya menjadi kurang lebih 10,44 Shiba.
Jadi motif di balik transfer ini masih belum diketahui hingga saat ini, membuat para ahli dan investor penasaran teman-teman. Penting untuk diperhatikan ya bahwa investor jangka panjang sering mempertaruhkan token untuk mendukung keamanan jaringan dan menerima hadiah. Jadi pergerakan token yang tidak terduga ini menunjukkan bahwa harga dapat mengalami volatilitas di sesi perdagangan. Menyusul langkah tersebut teman-teman, Shiba juga kehilangan posisi ke-15 sebagai kripto terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar merosot ke posisi ke-17 ya. Saat ini Shiba memiliki kapitalisasi pasar sebesar kurang lebih 4,69 miliar dolar. Jadi pada waktu pers diperdagangkan di 7922, turun 0,68% selama beberapa hari terakhir. Dan ada tambahannya mengenai DOJ mengidentifikasi dan menagih peretas MT Gox ya karena mencuri 647.000 Bitcoin teman-teman. Jadi setelah lebih dari 1 dekade, Departemen Kehakiman telah melacak dan mendakwa para peretas yang mencuri ratusan ribu Bitcoin dari raksasa pertukaran kripto Mt. Gox. Seperti yang dinyatakan oleh DOJ dalam siaran pers pada hari Jumat, di sini dituduh berkonspirasi ya untuk mencuci sekitar 647.000 Bitcoin dari peretasan. Meskipun Mt. Gox secara resmi menangguhkan perdagangan pada Februari 2014, peretasan tersebut dilaporkan terjadi sekitar September 2011 ya. Ketika rekan konspirator mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer Jepang ya yang memegang kunci pribadi yang mengendalikan Bitcoin. Para peretas kemudian mencuri koin hingga Mei 2014. Setelah itu, pertukaran tersebut setelah membatalkan rencana untuk membangun kembali. Sebagian besar aset curian disalurkan melalui Alfamart atau alamat Bitcoin yang terhubung ke akun dikendalikannya. Jadi investigasi kriminal diperlengkapi secara khusus untuk mengikuti jejak keuangan kompleks yang ditinggalkan oleh para penjahat. Dan kami berdedikasi untuk meminta mempertanggungjawabkan mereka atas kejahatan yang dilakukan. Kepala IRS dalam pernyataan sebelum kegagalannya, Mt. Gox adalah salah satu bursa Bitcoin paling dominan sepanjang masa yang telah menguasai 70% volume perdagangan pada tahun 2014 ya. Setelah mencuri Mt. Gox secara besar-besaran, di sini juga berkonspirasi dengan Alexander Vinnik untuk mengoperasikan BTC, pertukaran mata uang kripto yang didanai menggunakan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah ya. Jadi menurut BTC memproses transaksi bernilai miliaran dolar yang sebagian besar berasal dari insiden peretasan peristiwa ransomware ya, skema pencurian. Jadi untuk Billy Chuiko ya ini telah didakwa dengan konspirasi pencucian uang atas kejahatannya di Mt. Gox dengan konspirasi pencucian uang ya dan menjalankan bisnis layanan. Oke, tambahan mengenai Binance dan Coinbase, para ahli menimbang apa yang akan datang selanjutnya ya. Pertukaran SEC Amerika Serikat Gary Gensler akhirnya memasukkan kulit ke dalam permainan. Jadi regulator skeptis kripto yang selama masa jabatannya telah menyindir bahwa token bukti saham adalah security, mengisyaratkan bahwa semua pertukaran kripto adalah perusahaan ilegal ya teman-teman, dan itu mengakibatkan harga turun ya teman-teman mengenai BTC ya. Oke, jadi menghadapi pertukaran kripto terbesar dunia, terutama Binance ya, dan perusahaan kripto terbesar yang diperdagangkan secara publik Coinbase, kemungkinan Gensler akan bertarung. CEO Coinbase Brian Armstrong mengatakan beberapa bulan yang lalu bahwa SEC ini sedang membangun kasusnya. Jika digugat, bursa akan melawan teman-teman. Jadi Gensler adalah jenis tindakan penegakan federal yang bisa berakhir di hadapan Mahkamah Agung ya Amerika Serikat. Kasus terhadap Coinbase pertukaran juga digunakan oleh puluhan ribu Amerika Serikat ya teman-teman. Jadi itu adalah yang tidak diketahui. Tapi pukulan 22 SEC minggu ini juga mengungkapkan informasi baru tentang pendekatan agensi terhadap kripto dan mengapa itu begitu agresif. Jadi CoinDesk menghubungi sejumlah otoritas hukum dan pengamat kripto untuk mendapatkan pengamanan atau pemahaman yang lebih baik tentang apa sih yang mungkin terjadi selanjutnya. Jadi saya pikir Coinbase jauh lebih baik, itu telah mencoba untuk mematuhi aturan SEC selama beberapa waktu dan SEC bahkan menolak untuk terlibat dengan upaya itikat baik Coinbase. Ya, jadi ini masalah agen harus kredibel dan memiliki masalah kredibilitas, menerangkan ototnya dan dapat menimbulkan banyak rasa sakit ya bagi perusahaan kripto dalam jangka pendek. Oke, jadi SEC baru-baru ini ditampar oleh pengadilan karena melangkahi otoritasnya dalam kaitannya dengan hakim hukum administrasi ya. Saya tidak akan terkejut jika pengadilan setidaknya mencermati pendekatannya terhadap aset kripto, teman-teman. Oke, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini ya teman-teman, SEC, BTC dan masalah-masalah yang terjadi ya
Di sini bahkan SEC belum mencoba untuk mengumumkan peraturan yang koheren ya untuk aset kripto. Jadi dia suka bikin ulah teman-teman SEC ini, tapi belum ini ya memberikan solusi ya. Dengan SEC ya memang kecewa dan tanggapannya terhadap regulasi kripto. Saya pikir regulasi bisa baik dan efektif, tapi SEC bahkan belum mencoba untuk mengumumkan peraturan yang koheren ya untuk aset kripto. Nah, ini dia yang membingungkan ya teman-teman ya. Jadi masyarakat berhak mendapatkan yang lebih baik dan regulator harus peduli untuk benar-benar melakukan pekerjaan mereka. Yang berarti memahami pasar yang ingin mereka atur dan menjelaskan alasan keputusan regulasi legal di depannya, dan itu tidak bisa diterima teman-teman. Oke, ya memang seperti itu ya, SEC ini suka berulah tapi belum ada solusi yang koheren ya. Oke, untuk kesimpulannya, Shiba Inu masih dijalankan proyeknya ya, selama itu masih bisa atau masih berjalan ya, masih ada potensi untuk bangkit lagi ya, terutama untuk harga Bitcoin ya. Jadi ketika BTC juga sudah pulih ya, otomatis koin-koin lain juga akan pulih. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.